Yuk, silakan. Dah. Selamat siang Bapak, Guru, dan teman-teman sekalian semuanya. Ya, jadi hari ini kita mau ngapain nih Reva nih? Nah, jadi kita akan mempresentasikan tentang proses pembuatan mading 3D yang bertema pedesaan. Ya, jadi berdirinya kami di sini pasti untuk berpresentasi, bukan untuk berekspektasi, karena tingginya ekspektasi membuat sakit hati. Ya, jadi perkenalkan saya Tanesa Putri Pamela. Udah. Udah. Francisca Reva Atmamulyo. Saya Alex. Saya Farel. Saya Stefan. Ya, jadi kami di sini akan memberitahu tentang slide kami dan juga tentang proyek kami. Ya, Alex. Jadi di sini ada daftar isi. Yang pertama adalah konsep. Setelah yang kedua itu pembagian kerja. Yang ketiga itu anggaran. Dan yang keempat itu ada kesulitan yang dihadapi. Setelah itu ada proses pembuatan komponen pedesaan. Dan setelah itu ada peran pedesaan, dan selanjutnya ada kesan. Nah, jadi daftar isi yang pertama adalah konsep. Konsep ini yaitu pedesaan yang sudah lebih modern dibandingkan desa pada zaman dahulu. Stereotip kuno yang sudah melekat di beberapa orang ketika mendengar kata desa adalah sebagai wilayah yang tertinggal dari pembangunan. Padahal desa pada zaman ini sudah berkembang sesuai dengan kemajuan dan perkembangan teknologi. Selanjutnya ada kostum. Untuk saya, mempresentasikan penduduk dengan mata pencaharian petani di dataran rendah yang menghasilkan hasil bumi di negara agraris. Jadi di sini saya sudah menggunakan kebaya sebagai pakaian tradisional dari Indonesia. Kemudian juga saya menggunakan kain dan juga saya menggunakan tampah. Di sini berisi hasil bumi dari negara kita. Ada kentang, bawang putih, dan bawang merah. Kemudian ada juga kacang. Lanjut. Nah, selanjutnya saya Alex mempresentasikan masyarakat pedesaan yang masih menjunjung tinggi persatuan dan gotong royong dengan melakukan kegiatan pos ronda yang termasuk bulir pengalaman sila ketiga. Jadi di sini pakaian saya seperti ya orang desa lah, kayak ada kentongan ya, tahu lah gimana cara berpakaian orang desa maksudnya. Nah, selanjutnya di sini saya mempresentasikan penduduk dengan mata pencarian. Beternak hewan yang membudidayakan hewan untuk diambil manfaatnya. Ya, seperti ini pakaian gembala di desa kami. Yang keempat adalah saya mempresentasikan penduduk dengan style bapak-bapak rumahan di desa, ya, seperti ini, menggunakan sarung dan kaos putih. Lalu selanjutnya ada saya. Saya di sini mempresentasikan penduduk remaja dengan style berpakaian santai ya. Jadi bisa dilihat cuma kaos, sarung, dan celana panjang. Nah, lalu di selanjutnya itu ada anggaran. Nah, pertama itu ada di alat elektronik dengan harga Rp34.500 itu untuk lampu-lampu gitu-gitu. Lalu ada barang craft seharga Rp40.000, itu kayak misalkan salah satunya lem tembak ya. Ada kutek bening Rp13.000, itu untuk di bagian sungainya di sini. Lalu ada jerami padi 500 gram seharga Rp13.000, itu untuk di sini di bubuk dan di rumah. Lalu juga ada market rumput 9.000 untuk di sini ya, itulah tepatnya ya. Lalu juga ada cat akrilik di sini untuk ngecat masjid, rumah, dan gunung, jembatan, dan lain-lain juga, masih banyak lagi. Ada soft clay juga. Untuk soft clay sendiri itu kita pakai untuk buat binatang-binatang. Bisa dilihat salah satu contohnya ini di sini kerbau.
Lalu juga ada clay tanah liat seharga 21.200, itu kami gunakan untuk membuat gunung. Lalu di situ juga ada Joico double tape seharga 4.000, itu yang pastinya untuk menempel-nempel bahan-bahan di alas proyek. Setelah itu ada triplex 15.000, ini adalah bahan utamanya, yaitu untuk buat proyek ini menaruh-naruh semuanya. Di sini juga ada rumput sintetis harga 17.000, ini kita buat taman gitu. Lalu juga ada lumut sintetis harga 16.500, ya itu buat di situ. Lalu total dana yang kami gunakan adalah 223.200, dan kami sendiri mendapatkan subsidi dari sekolah itu sebesar 150.000. Jadi kekurangan dari kelompok kami itu sebesar 73.200. Pembagian kerja yang pertama itu saya itu membuat miniatur masjid, memotong kardus yang sudah dibentuk dan mengecat masjid, dan juga sepertinya kayak mengerjakan yang lain-lain seperti kayak membentuk miniatur masjid atau kayak mengukur gitu. Nah, selanjutnya saya bekerja itu membuat miniatur rumah, membuat pola rumah, membantu Reva memegang lampu saat memasang lampu. Yang ketiga, mengecat masjid. Dan saya membantu merekatkan benda dengan lem. Kemudian saya sendiri Reva membuat jembatan, membantu membuat gubuk, membuat bagian sawah, membuat hewan ternak dari clay, memasang lampu, membuat lapangan, memasang rumput, membuat fondasi gunung, dan melapisinya dengan clay. Nah, ini ada bagian saya. Saya mengecat rumah warga, mengecat gunung, dan mengecat jalan, jembatan. Dan saya membuat lampu elektronik sebagai penerangan di desa ini. Ya, jadi peran kerja saya di proyek ini adalah mengecat, membantu membuat rumah, membantu membuat lapangan, membantu membuat masjid, membuat clay bentuk pohon, membantu di bagian sungai, lalu juga membantu di bagian luar rumah yang pasir, ya, yang di sini. Nah, di sini ada kesulitan dari kelompok kami. Yang pertama, ada beberapa barang yang membeli online, jadi harus menunggu. Yang kedua, kesulitan membuat warna masjid yang pas. Solusinya membuat warna dengan ditakar. Yang ketiga, pembuatan dan pemasangan bagian elektronik. Karena terkadang lampu tidak mau menyala. Solusi memperbaiki dengan solder agar rancangan tidak berubah dan bisa tetap terus menyala. Yang keempat, saat pembuatan gubuk, karena penahan bambunya terlalu tipis, jadi ada kemungkinan cepat rubuh. Solusi memberi tambahan penahan dengan lem tembak. Nah, kemudian ada proses pembuatan komponen pedesaan. Di sini saya akan membahas 3, yaitu lapangan, miniatur hewan, dan tiang listrik. Yang pertama ada di lapangan ada di sebelah sini. Lapangan ini terbuat dari pasir yang berwarna hijau. Lalu kita beri cat warna putih untuk membuat seperti lapangan futsal, karena desa identik dengan lapangan hijau yang terbuka. Proses pengerjaannya hanya memakan waktu 2 hari. Kemudian ada miniatur hewan. Miniatur hewan ini saya buat dari clay. Waktu pengerjaannya hanya memakan waktu 30 menit saja untuk seluruhnya. Di sini ada kerbau, ada petani, ada bebek, ada sapi, kambing, ayam, anak ayam, dan telur. Dan yang terakhir ada liang listrik. Liang listrik ini ada dari komponen-komponen elektronik,
lalu kita pasang. Waktu pengerjaannya kita hanya membutuhkan waktu 3 hari. Nah, selanjutnya itu ada gunung. Gunung ini kita yang mengukur ini, maksudnya yang kita ukur ini dari karton ya? Ya. Dari karton. Setelah itu di apa namanya? dilapisi oleh Dilapisi oleh tanah apa? liat. Clay. Tanah liat. Tanah liat bukan? Tanah liat. Tanah liat. Nah, setelah itu dilapis dengan cat. Nah, lalu yang kedua ada pohon. Pohon ini terbuat dari clay. Nah, setelah itu ada jembatan. Nah, jembatan ini tuh sebenarnya sangat mudah. Cuman ya seperti itulah cara kami kesulitan cara mengukurnya gitu. Iya benar. Nah, terus di sini ada gubuk. Gubuk ini terbuat dari kardus dan stick-stick gitu. Nah, di atasnya ada kayak jerami. Nah, pembuatan gubuk ini lumayan sulit ya, karena biasanya patah-patah. Nah, kemudian ada truk. Truk di sini kita ambil dari mainan punya adiknya Radesa. Nah, kemudian ada rumah peternakan. Rumah peternakan ini kita buat memakai kardus dan jerami di atasnya. Nah, selanjutnya di sini ada sungai. Sungai di sini kita membuatnya menggunakan cat yang berwarna biru dan dilapisi dengan kutek kuku. Yang selanjutnya ada jalan raya. Ini kami membuatnya dengan cat yang warna hitam dengan warna putih. Selanjutnya ada sawah. Di sini sawah kami membuatnya dengan mengecat warna hijau dan ditempeli oleh rumput sintetis. Lalu selanjutnya yang terakhir itu ada masjid dan halaman hijau. Nah, untuk masjid itu kami membuatnya dengan kardus dengan proses itu sekitar 3 harian. Kesulitan yang kami hadapi dalam membuat masjid ini di warnanya karena susah untuk menyesuaikan warnanya sama. Lalu juga untuk di halaman hijau kami menggunakan rumput sintetis yang dipotong dan dilem. Kesulitan yang kami hadapi dalam ini adalah mengukur ukuran yang pas, ya gitu. Selanjutnya itu ada peran pedesaan. Desa merupakan bagian penting dari suatu negara. Secara ekonomis, desa juga sebagai lumbung bahan mentah bagi industri yang ada di kota. Desa adalah tempat produksi bahan pangan. Oleh karena itu, sangat penting peran masyarakat desa dalam pencapaian swasembada pangan. Desa juga memiliki peran dalam pembangunan yakni terletak pada ekonomi. Dalam hubungannya dengan kota, desa berfungsi sebagai daerah belakang atau hinterland. Maksudnya, desa adalah pemasok kebutuhan kota. Kebutuhan kota yang bisa dipenuhi desa antara lain pangan dan tenaga kerja. Umumnya, desa lebih banyak memproduksi dibanding mengonsumsi. Kemudian ada kesan-kesan kami selama pembuatan proyek ini. Kesan kami, melalui proyek ini kami jadi belajar tentang kerjasama, kekompakan, kemudian meningkatnya keterlibatan, turut berpikir kreatif dan kritis. Belajar mengeluarkan dan menerima pendapat, saling melengkapi, mempersingkat waktu penyelesaian, dan meningkatnya rasa tanggung jawab. Ya. Untuk sekarang kami akan membuka sesi tanya jawab untuk Bapak Guru. Oke, saya mau tanya dulu. Atau Pak Fatwa dulu? Boleh, Pak Tata. Oke, saya di sini mau bertanya beberapa hal aja.
terkait apa yang sudah kalian buat ya. Itu kan market ya. Iya. Market. Nah, mungkin saya apresiasi dulu bahwa kalian sudah berhasil menyelesaikan dalam waktu tempo yang mungkin bisa dibilang dikatakan lama juga enggak, dikatakan sebentar juga enggak ya. Jadi ya pas gitu ya untuk pembuatan yang seperti itu. Jadi cuman di sini sih ada saran dan pertanyaan dari Pak Toto. Mungkin nanti kalau andai ada tugas seperti ini lagi, yang perlu diperhatikan yang pertama itu adalah skala. Jadi kalau kita lihat di sini hasil yang kalian buat itu cukup bagus. Tapi kalau bagus lagi, kalau skalanya mungkin bisa ditambah, diperhatikan lagi. Contohnya gini, gunung sama masjid, gedean masjidnya. Nah, ini kan menjadi pertanyaan ya. Iya, Pak. Itu gunung atau bukan? Nah, gitu. Nah, jadi kalau nanti seandainya nih, kalau memang gunungnya itu kan butuh yang besar, Iya. boleh di belakang itu dikasihnya background. Jadi dia lebih apa ya? Real gitu, kelihatannya real. Jadi background. Jadi di belakang itu background. Jadi nggak kosong seperti itu. Jadi tempat gunung yang terjadi di situ mungkin bisa dialihkan jadi bangunan lain. Gitu. Lalu yang kedua, itu ada truk ya tadi katanya ya? Iya, Pak. Iya. Benar, Nah, Pak. truk sama sapi gedean sapinya. Ya, itu gak apa-apa. Yang namanya kita di sini apa ya, bekerja sama membuat market baru sekali ada penugasan seperti ini jadi sebuah pembelajaran buat kita ke depan ya. Iya, Pak. Nah, di sini. Nah, di sini juga Pak Toto apresiasi bahwa di sini sampai ada kreatif, ada lampu jalan. Wah, keren itu, keren. Saya mau kasih aplaus lagi lah, keren itu. Untuk desa keren. Totalitasnya bagus. Gitu. Lalu saran-sarannya sih kurang lebih seperti itu ya. Ini saran loh ya, bukan kritikan. Iya, Pak. Nah, jadi seperti itu. Nah, untuk yang kedua, ini Pak Toto mau tanya nih. Tadi katanya ada ya kesulitan. Kesulitan yang kalian hadapi itu apa? Ingat nggak tadi? Kalian ngomong apa? Ada barang yang beli online jadi harus menunggu, itu salah Menunggu. satunya. Kemudian kesulitan membuat warna masjid yang pas. Jadi diulang-ulang, Iya, jadi terulang-ulang. Misalnya, ditimpa ini. iya, ditimpa terus. Ditimpa Hmm. terus. iya warnanya. Itu ya, cara mengatasi masjid itu ya. Iya, Pak. Iya. Nah, Pak Toto mau tanya. Ketika kalian menemukan sebuah kesulitan itu, apa yang kalian lakukan bersama kelompok kalian? Mungkin yang masjid sudah kejawab. Akhirnya mencoba terus. Kalau yang pertama, apakah kalian tuh bersabar itu kan menunggu ya? Iya. Nah, dalam waktu penantian menunggunya itu kalian seperti apa dalam mengelola proyek ini? Kami menyicil barang-barang yang sudah kami beli. Contohnya kita menyicil yang lampu. Oh, Ya, jadi kita bikin kerjakan. lampu dulu. Ya, jadi Kita sambil bikin lampu. menunggu barang online datang, kami menggunakan barang yang sudah ada untuk buat gitu. Sebelumnya juga, sebelum beli online, kami juga sudah mencari secara offline, tapi karena memang tidak ada, jadi mau tidak mau harus membeli secara online gitu. oh gitu. Jadi supaya tidak ada waktu yang terbuang sia-sia Iya. gitu ya. Pengisian waktu. Iya, baik. Sip. Kalau dari Pak Toto sih kurang lebih seperti itu ya. Cuman ada yang lucu aja dari kelompok ini. Jadi gunung sama masjid, gedean masjidnya. Lalu itu ada apa foto lucu lagi itu tuh Pak? Apa? Itu tanaman mahal, tanaman bonsai. Iya, benar. Pohonnya Nah. itu, pohonnya kecil sekali. Nah, itu jadi mungkin ya ini nggak apa-apa. Ini kan sebuah saran supaya nanti kedepannya bisa lebih baik lagi. Ya, terima kasih banyak ya Bapak sarannya untuk Siap. kelompok kami. Oke, ada lagi Pak Foto? Oke, kalau dari saya sebelumnya ini ya apresiasi sekali ya Pak Tata ya. Iya. Baru pertama kali buat kayak gini, project juga baru pertama kali dibuat. Masih sangat awam gitu ya dalam pengerjaan project gitu. Di sini Bapak mau nanya dulu, yang solder lampu siapa? Saya Pak. Stefan. Ngerti nyolder? Ngerti Pak. Ngerti, oke. Sebelumnya kendalanya apa? Lampunya nggak ada yang nggak nyala? Iya, kadang suka nggak nyala. Jadi kudu di solder ulang. Nah, justru itu pedesaan. Ada lampu tapi nggak nyala. Nah, Ya kan? benar. Sebenarnya ya. Contohnya dua Ya. ini nih Pak, udah. Udah mati. Nah, itu Enggak, dia. ini belum mati, ini masih nyala. Iya, tapi Redup. masih Tapi redup. redup. Oh. Sebenarnya kalau itu mau dijadikan konsep,
bisa juga gitu. Wah ini gak nyala nih, ngapain? Saya nggak bisa nyolder. Ya udah nggak apa-apa, kan pedesaan kadang-kadang kayak gitu ya. Iya. Iya, Lampunya ada tapi nggak nyala gitu. Biasanya gitu, Pak. Bisa. Nanti kalau ditanya, oh ini emang konsepnya. Ini mah konsep gitu aja. Iya, masalah ntar dikira. Terus ya bener sih tadi yang Pak Toto bilang terkait skala. Pohon sama gunungnya sebenarnya tuh udah skalanya sama ya. Oh, Cuman sisanya raksasa gitu. Rumahnya, gubuknya, sapinya. Muka sapi ada di atas pohon secara tinggi gitu. tingginya. Gitu. Terus secara konsep kostum juga kalau dari Bapak itu total banget ya, sampai ada yang bawa perbawangan dan kawan-kawannya. Pak, kita coba main kentongannya. Ya biasanya wajib pos ronda. Nggak pos ronda Pak, karena mengangkat konsep gotong royong. Gotong royong, Bisa. mantap. Ada ini nggak Bapak mau nanya, ada kesulitan nggak terkait kerja sama tim? Untuk kerjasama tidak ada karena kita semua Bekerja. iya bekerja, Jadi saling paham, saling mengerti. jadi kita saling bagi tugas juga. Dari awal udah bilang kalau misalkan pun ada yang mengalami kesulitan mohon dibantu. Iya. Karena kan ini juga untuk keperluan kami bersama semua. Iya. Jadi ya kita saling membantu aja sih Pak. Oke, nice. Gak pernah ada kesel gitu ke satu sama lain, misalnya kalau ada apa-apa nggak ada? Kalau iya. Kalau itu untuk sih- saya sendiri sih nggak ada ya Pak. Nggak tahu kalau untuk yang lain. Ya untuk saya juga nggak ada, saya enjoy, Oke, Iya. enjoy, mantap. Enjoy aja. jalanin aja. Saya juga nggak ada sih, semuanya baik-baik aja. Saya juga sih Nggak ada? lancar Pak. Saya juga lancar Pak. Lancar, nggak ada. Oke. Nggak ada yang saling Aman, itu, aman. aman. Aman lah, Aman Pak. aman. Oke, kalau aman. Berarti kan proyek kedua nanti akan ada lagi ya? Iya, Di iya. bulan Oktober sampai Desember. Kalau dari kalian masing-masing, kelompoknya mending diacak lagi atau tetap kayak gini, dan alasannya ya? Kalau dari saya sendiri itu terserah pada apa kata guru dan teman-teman yang lain. Misalkan saya sendiri misalkan tidak diajak lagi itu nggak apa-apa karena ya keputusan semua ada di guru dan teman-teman yang lain juga kan Pak. Jadi saya tidak bisa memaksakan kehendak sih. Yang lain? Kalau untuk saya tidak masalah, boleh diacak atau tidak diacak. Oke, yang lain? Kita juga nggak apa-apa sih sebenarnya, mau diacak atau nggak diacak juga tetap menerima hasil dari gurunya. Jadi nggak apa-apa. Pegowo nih. Kalau dari saya sih ngikutin guru aja gimana gitu, mau diacak atau enggak. Kalau saya nggak apa-apa sih kalau mau diacak atau enggak. Semua aja. Iya, Iya, sama-sama sama aja. Sama aja. Oke. Saya mau nambahin satu pertanyaan. Boleh. Udah Pak. Serius ini. Siap. Siap. Kan ini kan proyek dari P5 ya Pak Fatwa ya? Ya. Iya. Apa sih P5 itu Pak Fatwa? Saya lupa. Proyek Proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Pelajar ya, bukan pelajar. Pelajar Pancasila ya. Betul. Ada kata Pancasila di sini. Ya. Apa yang kalian dapat petik ketika kalian buat proyek ini yang bisa kalian kaitin dengan Pancasila? Kalau saya sendiri dari sila keempat, Apa itu itu? tentang bermusyawarah. Kita sama-sama bermusyawarah untuk menentukan semua konsep, mulai dari konsep terus kemudian menggunakan alat atau bahan atau kostum juga termasuk. Jadi silanya sila keempat. Ya. Oke. Saya Yang lain? menolong. Kalau saya sendiri juga dari sila keempat, di situ kan kami bisa belajar menghargai pendapat orang lain dan menerima pendapat dari orang lain juga. Terus juga ya saling membantu gitu. Stefan? Saya juga sila keempat, soalnya ada bermusyawarah, ngobrol-ngobrol biar kompak satu sama lain, saling membantu. Kalau dari saya sendiri juga dari sila keempat, soalnya ada musyawarah terus ada berkomunikasi dengan teman gitu biar saling membantu jika ada yang kesulitan harus ditanya gitu. Kalau saya dari sila kelima, karena ini pembagian kerjanya dengan adil. Ya. Iya. Kalau yang dari sila persatuan nggak ada? Oh ya, persatuan juga. Oh iya, persatuan ada sih. Iya juga Pak. Jadi sebenarnya Ya. dalam Pancasila itu kan kalau diturunkan itu ada yang namanya gotong royong ya. Iya. Nah sebenarnya yang kita harap tuh salah satunya sih gotong royong. Karena untuk menghasilkan karya yang seperti itu boleh dibilang ribet loh itu ya. Ya, Iya. Nggak kompleks. nggak simpel itu ribet. Kalau gotong royongnya nggak terjadi,
apa yang terjadi sob? Hancur. Nggak akan jadi seperti Nggak itu. akan selesai. Nggak akan selesai. Ada di mana waktu tadi mungkin kalian ada yang jengkel, tapi nggak tahu ya. Aduh, ini disuruh ngerjain ini lama pisan. Nah, misalnya seperti itu. Kalau itu dipupuk lama, itu nggak akan jadi gotong royong. Tapi kalau kalian memupuk gotong royong dengan baik, ya hasilnya sekarang bagus kayak gitu. Ini Pak Toto jujur ya bilang itu bagus. Ya Pak Fatwa ya, kita sepakat ya itu bagus. Jadi ya, yang terpenting dalam nilai-nilai Pancasila itu, ini versinya Pak Toto loh ya, itu adalah semangat gotong royong. Kalau kita mau dikasih beban kayak apa, proyek kayak apa, sesusahnya itu kayak apa, tapi kalau dilakukan dengan gotong royong, kan semua jadi mudah ya. Mudah ya. Iya, mudah. Kan ada pepatah tuh bilang, buat apa cari yang sulit kalau ada yang mudah. Nah, mudah itu dari mana? Dari gotong royong itu. Jadi kita belajar kayak gini, ada nilainya di balik ini semua. Bukan cuma berarti kamu buat sapi, kamu buat gubuk, bukan itu yang kita harapkan. Tapi kita belajar komunikasi, koordinasi, kerjasama, itu tumbuh di dalam diri kalian. Tadi Pak Fatwa bisik-bisik sama Pak Toto, wah ini keluarga kelompok yang legowo nih, nanti kalau diacak mau aja. Nah, kita sebenarnya berharap yang seperti itu. Jadi nanti yang tumbuh kembangnya kalian yang nanti mau disebar itu aman. Jadi kan mungkin ada orang yang berbicara, aduh saya udah klop nih sama yang ini, saya nggak mau lah, saya maunya sama Stefan aja, maunya sama Farel aja, misalnya seperti itu jangan, karena kita hidup tuh di masyarakat. Nah, apalagi di dalam Pancasila itu kita harus mengakomodir banyak hal yang berbeda. Perbedaan itu bukan hal yang harus kita jauhkan, tapi harus kita dekatkan. Nah itu tuh maksudnya ya, nilai-nilai yang harus kita pupuk dalam materi P5 ini ya Pak Fatwa ya. Betul. Gitu ya, jelas ya? Jelas. Oke sih. Oke. Ada lagi Pak Fatwa? Kalau dari saya sih sudah, penilaian juga udah semua ya Pak Toto. Mungkin karena waktu juga tinggal 8 menit lagi, silakan tutup mungkin. Ya, baik Pak. Sekian presentasi dari kelompok 3. Berdasarkan pemaparan yang kami jelaskan, kami semua jadi tahu tentang proses pembuatan mading 3D ini dan juga tentang peran-peran pedesaan. Diharapkan dengan pemaparan kami, teman-teman semua dapat menghargai orang desa, karena orang desa juga memegang peran penting dalam bidang ekonomi dan sebagainya. Kami kelompok 3 mengucapkan terima kasih kepada Bapak-bapak guru atau ibu-ibu guru yang sudah membimbing kami semua dalam proses proyek ini. Dan juga saya pribadi mengucapkan terima kasih banyak kepada teman-teman sekelompok karena kita sudah mampu menghadapi rintangan-rintangan yang terjadi dan kita lakukan secara bersama-sama. Oke, kalau jalan menginjak bumi, kalau Cakep. terbang menginjak awan. Cakep. Sekian dari kami, ayo semua tepuk tangan. Terima kasih. Udah, oke. Terima kasih. Silakan kembali ke ruang kelas. Pointer. Itu dibawa pulang lagi nggak? Atau disimpan? Disimpan di sini. Disimpan di sini ya. Aduh, terima kasih Bapak. Terima kasih. Siap. Terima Dadah. kasih Pak. Geo. Kertas. Wah.